لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah katsiran minadh-dhann, kebanyakan dari prasangka. Inna ba'dadh-dhanni ithmun, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu, dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan. Janganlah kalian mematai-matai. Janganlah kalian berusaha untuk mengintip kelemahan, aib dari saudaranya yang muslim. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah kalian saling menggibah. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan, karena orang yang melakukan itu adalah seperti orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri. Kita memakan bangkai binatang, kita tidak mau. Kalau bukan karena terpaksa, maka bangkai tidak diperbolehkan. Maka orang yang menggibah, orang yang mencari-cari kesalahan, orang yang berusaha untuk membongkar aib dari saudaranya, padahal aib itu adalah aib yang tersembunyi, maka orang tersebut adalah orang yang diibaratkan adalah orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri, adalah orang yang kejam. Ini adalah orang yang sadis, orang yang tidak punya rasa kemanusiaan. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Inna ba'dadh-dhanni ithmun, sesungguhnya sebagian prasangka, sebagian pendugaan adalah dosa. Maka sebagian prasangka itu bukan dosa. Maka bagi orang yang dia
dalam zahirnya adalah orang yang baik, orang yang ahlul khair, orang yang kebaikan, banyak sisi kebaikan di dalam hidupnya, maka kita harus husnuzan dengan orang yang seperti ini. Kepada saudara-saudara kita yang muslim, yang mereka itu memang memperlihatkan sikap yang baik, maka kita harus husnuzan. Tetapi kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang fasik, orang-orang yang sengaja memerangi kaum muslimin, orang-orang yang sengaja memperlihatkan permusuhan kepada kita dengan perkataannya, dengan sikapnya, dengan berbagai medianya, dan dengan berbagai cara, maka sikap kita haruslah sikap yang su'uzzon. Kita harus waspada terhadap mereka. Inna ba'da dhanni ithmun, sesungguhnya sebagian prasangka yang tidak beralasan, prasangka terhadap orang-orang baik, prasangka terhadap orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dicari-cari kekurangannya, dicari-cari aibnya, dibongkar, padahal itu adalah sesuatu yang kecil, sesuatu yang memang mungkin bagi kebanyakan orang terjatuh ke dalam hal-hal yang seperti itu. Maka inna ba'da dhanni ithmun, sebagian dari prasangka, kalau prasangka itu ditujukan kepada orang-orang yang ahlul khair, orang-orang yang baik, maka itu adalah prasangka yang berdosa. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'zuna al-mu'minin wal mu'minat", dan orang-orang yang menyakiti kaum mukmin yang laki-laki dan kaum mukmin yang perempuan dengan perkataannya, dengan tuduhan-tuduhannya, dengan segala apa yang mereka katakan. Walladzina yu'zuna al-mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu, padahal mereka tidak pernah melakukan itu. Faqad ihtamalu buhtanan, sungguh mereka telah berbuat sebuah pengkhianatan, kedustaan yang besar, wa ithman mubina, dan dosa yang nyata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wadh-dhann", jauhilah kebanyakan prasangka. Fa inna dhanna akdzabul hadits, sesungguhnya prasangka kepada orang-orang yang baik, prasangka kepada orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, prasangka kepada para alim ulama yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, akdzabul hadits, itu adalah prasangka yang paling dusta. Iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdzabul hadits wa la tahassasu, dan janganlah kamu berusaha untuk mendengar sesuatu pembicaraan yang tidak disukai oleh satu kelompok, berusaha untuk mencuri berita dari orang lain. Wala tajassasu, dan janganlah kamu berusaha untuk memata-matai, membongkar, mencari-cari kesalahan orang lain. Wala tanafasu, dan janganlah kamu berlomba dalam hal-hal keburukan. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kamu hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersaudara. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tatabba'u aurata akhika muslim", janganlah kamu mencari-cari aibnya seorang muslim. Fa innahu man tatabba'a aurata akhihil muslim, sesungguhnya barang siapa yang berusaha
untuk mencari aibnya seorang muslim, tatabba'allahu auratahu, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan mencari aibnya. Allah Subhanahu wa taala yang akan membuka aibnya. Orang yang suka mencari aib seorang muslim, kemudian disebarkan, kemudian diungkapkan ke khalayak ramai, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan mencari aibnya. Fa innahu man tatabba'a Allahu auratahu, maka sesungguhnya orang kalau sudah dicari aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa man tatabba'a Allah auratahu yafdahuhu walau kana fi baitihi, dan kalau orang sudah diungkapkan aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadikan dia malu walaupun di tengah keluarganya sendiri. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang sengaja mencari-cari aib orang yang beriman, mencari keburukan orang yang beriman, dan kemudian mereka berusaha untuk menyebarkannya supaya fahsya, orang-orang yang menginginkan kefahsyaan, keburukan, fil ladzina zalamu, tersebar di kalangan orang yang beriman, fil ladzina amanu lahum azabun alim, bagi mereka adalah azab yang pedih, fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu dan kamu tidak tahu. Jamaah rahimakumullah, maka sekali lagi, kalau kita berusaha untuk menutupi aib seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan menutup aib kita nanti di akhirat. Man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah, barang siapa yang menutup aib seorang muslim di dunia, satarahu Allahu yaumal qiyamah. Suatu hari, suatu malam, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berjalan keliling kota Madinah, dan beliau melihat, beliau mendengar suara perempuan, suara nyanyian di sebuah rumah. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau segera melompat dan membuka pintunya dan mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah membuka aib kalian terhadap saya. Maka orang itu mengatakan, wahai Amirul Mukminin, kalau saya berdosa, maka dosa saya adalah satu, yaitu saya melakukan dosa dengan sembunyi-sembunyi. Saya lakukan ini di rumah saya tutup pintu saya tutup pagar saya, tapi Anda masuk, maka dosa saya adalah satu. Saya memang berdosa, tapi dosa ini saya lakukan dengan sembunyi-sembunyi. Tapi Anda punya dosa banyak. Maka orang itu mengatakan, Anda masuk rumah saya tanpa izin. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa kalau kamu masuk ke rumah kaum muslimin, maka fatusallimu ala ahliha, tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Engkau masuk ke rumah saya tanpa minta izin. Kesalahan Anda yang pertama. Kesalahan Anda yang kedua, Anda melompat pagar saya. Anda tidak masuk melalui pintu yang saya bukakan. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala tadkhulu buyutan min zuhuriha, dan janganlah kamu masuk ke dalam rumah dari atasnya.
Maka kemudian Umar bin Khattab mengatakan, Umar mengakui kesalahannya, dan Umar mengatakan, kalau kamu mau berubah, taubat, meninggalkan dosa ini, maka saya akan memaafkan kamu. Berhenti dari minum khamar, berhenti dari main perempuan. Jika kamu mau, maka saya siap untuk memaafkannya. Kemudian orang itu mengatakan, ya Amirul Mukminin, semenjak hari ini saya tidak akan melakukan ini lagi. Inilah yang sebenarnya tuntunan dari seorang pemimpin kepada rakyatnya, bahwa seorang pemimpin bukanlah tujuan utamanya untuk menghukum rakyatnya, tapi mengembalikan mereka kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab seorang pemimpin yang sangat disegani, tapi beliau juga siap untuk menerima alasan dari orang biasa, rakyat biasa beliau, dan beliau mengakui kesalahan beliau, mematai-matai orang yang bersembunyi, masuk ke rumahnya tanpa izinnya, tanpa mengucapkan assalamualaikum. Maka semua itu diakui oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena memang tujuan beliau adalah untuk mengembalikan orang kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk menghukum rakyatnya. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat at-tajassus, suka untuk mengetahui, suka untuk meneliti, suka untuk membongkar aib orang lain. Barang siapa yang mempunyai sifat seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermalukan dia walaupun dia di rumahnya sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul alim. Alhamdulillah rabbil alamin wa la 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil azim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang beriman yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Aqrabukum majlisan ilayya yaumal qiyamah ahasinukum khuluqa. Orang yang paling dekat majlisnya, posisinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak adalah orang yang paling baik akhlaknya. Salah satunya adalah at-tajassus, jangan pernah untuk mencari-cari aib orang lain yang tersembunyi. Kalaupun kita mengetahuinya, maka tutuplah aib orang tersebut. Barang siapa yang menutup aib saudaranya di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya di akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الظالمين. اللهم انصرنا على القوم المشركين. اللهم انصرنا على القوم المنافقين. اللهم انصر المسلمين في إندونيسيا
اللهم انصر المسلمين في فلسطين، اللهم انصر المسلمين في سوريا، اللهم انصر المسلمين في روهينيا، اللهم انصر المسلمين في أويغور، اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.